Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Musapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. 2.2.A.3 mulai dari diri, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang pendidik, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar. Ice Khadijah. Tujuan pembelajaran khusus, CGP merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dirinya maupun murid. Refleksi kompetensi sosial dan emosional. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan, yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan 1. Apa kejadiannya? Kapan, di mana, siapa yang terlibat, apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kejadiannya? Jawaban. Kejadian ini terjadi pada saat new normal COVID-19, di mana pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebagai seorang guru, saya sangat senang karena banyak harapan untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada murid di sekolah. Namun pada kenyataannya saya sedih, kecewa, dan khawatir karena melihat kondisi murid di kelas. Bagaimana mungkin setelah belajar dari rumah secara daring, para murid sulit belajar dengan baik dan tidak terkonsentrasi. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi saya terhadap siswa yang antusias dan bersemangat untuk kembali ke sekolah. Pembelajaran secara daring membuat pembelajaran hilang. Perjuangan murid dan keterampilan belajar melemah setelah pandemi. Dibutuhkan kesabaran dan semangat terhadap diri sendiri untuk mengembalikan murid ke pembiasaan dan rutinitas belajar sebelum pandemi. Pertanyaan 2. Bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali dan tumbuh dari krisis tersebut? Jawaban, meskipun saya merasa khawatir dan kesulitan dengan kondisi murid pada saat itu, namun hal tersebut membuat saya tidak marah ataupun putus asa dengan keadaan mereka. Saya berusaha tetap mencari solusi atas masalah ini, dan saya juga mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dan berdiskusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Solusi yang kami temukan adalah melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, strategi, dan juga menggunakan beberapa media pembelajaran agar bisa menarik perhatian belajar murid. Di samping itu, menjalin kerjasama dengan orang tua murid untuk selalu mengontrol, membantu, dan mendampingi anaknya belajar dari rumah. Peristiwa dan keadaan ini membuat saya lebih rajin mencari informasi melalui internet ataupun berbagi pengalaman dengan rekan sejawat tentang kiat-kiat membangkitkan semangat dan membuat fokus murid untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Pertanyaan 3. Gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Jawaban, hal yang terpenting yang saya pelajari dari krisis tersebut adalah saya mulai belajar banyak hal dan meyakini bahwa seorang guru memiliki kemampuan dan teknik mengajar yang menarik dan mampu memberikan pembelajaran yang bisa diterima dengan baik oleh murid. Memiliki kemampuan untuk memahami dan menghadapi murid dengan berbagai macam karakteristik dan gaya belajar, serta seorang guru harus memiliki karakter sifat sabar dan pengelolaan emosional yang baik. Karena tidak semua kondisi dan keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertanyaan 4. Sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah?
Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Jawaban: ya, saya setuju bahwa murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan membantu murid dalam menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah. Hal itu terlihat jelas dalam menjalani proses belajar di kelas. Mandiri, pandai mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, mengerti dan paham bagaimana memperlakukan temannya, membantu teman yang membutuhkan, serta tahu memposisikan diri saat bergaul dengan teman ataupun dengan semua warga sekolah. Pertanyaan 5. Dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak atau Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Jawaban: kesimpulan yang saya dapatkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis saya dan pembelajaran murid saya adalah proses pembelajaran murid tidak tergantung pada kemampuan kognitif saja, tetapi ada aspek lain yang mempengaruhinya, yaitu aspek perkembangan sosial dan emosional. Aspek sosial emosional ini sangat mempengaruhi terhadap perilaku murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Jika emosional yang terkontrol dan dapat dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap kompetensi sosial, pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita. Begitupun sebaliknya, jika emosional tidak bisa dikontrol dan dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh buruk pula terhadap kompetensi sosial terhadap orang lain dan lingkungannya. Harapan dan ekspektasi. Pertanyaan 6. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Jawaban: harapan bagi diri sendiri adalah, saya berharap pembelajaran sosial emosional ini menjadi modal yang akan menambah ilmu dan pengetahuan tentang penanaman karakter murid, dan kedepannya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola kompetensi sosial dan emosional dalam diri dengan lebih baik lagi dan bisa membawa pengaruh baik bagi diri sendiri, murid, dan orang-orang di sekitar saya. Pertanyaan 7. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Jawaban: harapan bagi murid-murid saya adalah menjadi generasi penerus perjuangan bangsa, aset bangsa. Merekalah nantinya yang akan memajukan bangsa dan negara ini. Mereka bisa membangun dan berkompetensi yang baik di sekitar lingkungannya. Pendidikan yang baik dan ditanamkan pada murid merupakan suatu yang sangat penting dan berharga bagi pendidikan Indonesia ke depan. Penanaman karakter, termasuk pengelolaan sosial emosional, tuntunan dan pembiasaan yang baik setiap akan membawa mereka menjadi insan yang mampu mengelola sosial emosionalnya dengan baik dan menjadi teladan dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, kapanpun dan mereka berada. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.